Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PM Plant Maintenance dengan Ahmad Yusuf Arif. Di video kali ini saya akan memberikan gambaran secara umum silabus SAP PM yang nantinya akan saya presentasikan, saya ajarkan secara step by step di dalam materi SAP PM ya. Kita lihat silabus yang nanti akan dikupas dari materi adalah yang pertama SAP overview ya. Di SAP overview nanti saya ajarkan bagaimana konsep bisnis yang ada di SAP PM ya. Plant maintenance itu diperlukan karena apa, dan di dalam bisnis yang lainnya nanti yang integrasi dengan SAP yang lainnya itu akan terlihat dia korelasinya. Kemudian yang berikutnya adalah organisasi dari struktur dari organisasi SAP PM ya, itu seperti apa. Kemudian planning plan. Jadi di SAP PM itu ada istilah planning plan dan maintenance plans ya. Jadi planning plan dan maintenance plan itu adalah konsep di mana ada plan yang khusus merencanakan terhadap maintenance, juga ada plan maintenance itu sendiri ya. Kemudian ada planner group orang yang melakukan proses pekerjaan maintenance. Lalu setelah memahami konsep overview dari SAP PM secara umum, masuk ke pembahasan berikutnya adalah tentang master data dari PM ya. Sebelum teman-teman berlanjut ke materi transaksi SAP PM, tentunya ada beberapa hal master data yang harus dikuasai oleh teman-teman untuk bisa melakukan proses transaksi skenario yang ada di SAP PM ya. Yang pertama adalah functional location ya, funlock atau disingkat funlock adalah lokasi di mana tempat kegiatan SAP PM berada ya. Misalnya untuk lebih mudahnya funlock diidentifikasikan sebagai unit gedung ya, unit gedung yang dimana terdapat equipment atau kegiatan proses produksi yang menggunakan equipment. Kemudian equipment, master data berikutnya adalah equipment. Equipment adalah suatu alat atau tools atau PRT ya, atau fleet ya, sejenis itu, yang juga ini di dalamnya terdapat activity, terdapat cost center, terdapat biaya-biaya yang nanti akan di capture ke accounting. Kemudian work center ya, work center juga ini bagian dari equipment. Work center adalah diidentifikasikan sebagai mesin ya, biasanya mesin proses produksi yang dipakai dalam proses pembuatan finish product. Kemudian serial number ya, serial number adalah ini juga proses pembuatan suatu produk yang secara serial artinya suatu produk yang sama dalam satu proses produksi, namun dia mempunyai beberapa nomor serial ya sebagai identifikasi dari masing-masing hasil finish product. Kemudian equipment, funlock dan assembly BOM. Di sini ada BOM itu bill of material ya. Jadi di SAP PM juga ada BOM, bill of material, tentunya yang dikhususkan BOM pada PM ya. BOM pada PM itu terbagi tiga. Yang pertama pada assembly BOM. Assembly BOM berarti ini BOM yang memang khusus untuk buat material. Ada juga BOM equipment ya, equipment sendiri itu nanti dia mempunyai bagian-bagian, ataupun pada funlock BOM ya. Funlock tadi unit gedung, dia juga mempunyai bagian-bagian. Kemudian classification adalah master data yang memang untuk lebih jelas mengidentifikasikan suatu material ya. Jadi jenis-jenis atau spek-spek misalnya dari material ataupun dari work center itu bisa di capture oleh classification. Kemudian katalog itu adalah satu jenis
identifikasi dari permasalahan ya, permasalahan yang terjadi itu dibuatkan suatu database tersendiri di dalam katalog ya. Dan katalog juga ini nanti dipakai di modul SAP QM ya, Quality Management. Kemudian measuring point, dokumen dan measuring counter ini adalah satu master data pengukuran yang khusus ya. Jadi di dalam SAP PM itu banyak juga equipment yang memang dia mempunyai dasar atas ukuran ya, baik itu ukuran pada kilometer, ukuran pada pH gitu ya, keasaman atau zat aktif dan seterusnya. Itu diperlukan master data tersendiri yang disebut dengan measuring point. Permit ini adalah suatu konsep yang khusus dilakukan penjagaan dalam order supaya nanti ada jagaan terhadap siapa yang bisa melakukan proses otorisasi dari order ya. Misalnya biaya dari sekitar 1 juta sampai 5 juta itu dipermit oleh siapa, kemudian 5 juta sampai 10 itu dilakukan permit oleh siapa ya. Kira-kira seperti itu yang urgent, yang ini revision tidak begitu dipakai, dan itu adalah master data yang ada di PM. Kemudian proses berikutnya dari SAP PM nanti silabus kita adalah tentang ada planning ya. Dilihat di bagian ini ada planning dan execution. Di planning proses, nanti kita lihat di planning prosesnya itu pada breakdown atau corrective maintenance, kemudian bagaimana cara membuat ya notification ya, creation of maintenance notification, kemudian kita release notificationnya, kemudian notificationnya juga kita convert ya menjadi maintenance order, kemudian PO creation for maintenance material ya. Jika ada generate ke PO, dia akan tergenerate dari maintenance material ya, dari creation of maintenance. Kemudian execution itu tentu saja execution setelah di convert ya, ini dari tim teknik melakukan proses maintenance, dari order melakukan proses releasing ya. Releasing, kalau dia ada material yang di issue maka dalam proses good issue. Kemudian juga ada confirmation, settlement dia dibiayakan semua. Kemudian di closing ya, closing of maintenance order. Nah, maintenance order berikutnya adalah preventive ya. Bagian yang lain dari SAP PM itu ada, selain dari maintenance yang dilakukan secara breakdown, juga ada yang dilakukan secara preventif ya. Preventif itu adalah secara terjadwal ya. Tentu saja sebelum melakukan proses preventive maintenance ada hal-hal yang harus dipersiapkan ya. Ini poin-poinnya. Pertama adalah maintenance strategi ya. Strateginya seperti apa di dalam preventif ini. Kemudian task list ya. Task listnya mau task list yang bagaimana. Misalnya task list untuk equipment itu berbeda dengan task list untuk funlock maupun untuk general ya. Contoh misalnya maintenance perbaikan AC, tentunya task listnya berbeda dengan perbaikan gedung ya, atau perbaikan komputer. Kemudian time based maintenance plan, perform based maintenance plan, condition based maintenance plan. Ini adalah tipe-tipe dari maintenance ya. Bisa menggunakan time based. Time based berarti dasarnya adalah periodical. Perform based itu dasarnya dari perform itu ya tadi seperti kilometer atau condition itu berdasarkan dari misalnya daya panas dan seterusnya gitu ya. Kemudian setelah siap semua baru dilakukan proses creation of maintenance plan ya. Kita buat dulu maintenance plan-nya, kemudian mau dibuat maintenance plan dalam jangka berapa tahun gitu ya. Kemudian maintenance prosesnya menggunakan
Prosentase yang bagaimana ini kita buat dulu ya. Kemudian baru di scheduling ya. Schedulingnya dibuatkan dulu apakah dia proses maintenance-nya daily, weekly, monthly, yearly, dan seterusnya. Setelah selesai semua, baru kita bisa melakukan proses creating order ya. Kita buat ordernya secara manual atau kita buat order secara deadline monitoring ya, yang dilakukan secara otomatis, dan ini bisa dilakukan secara background job ya, dengan minta bantuan kepada basis. Kemudian refurbishment of spare part ini adalah hal lain dari maintenance order yang sifatnya jika dipakai ya. Artinya jika terjadi pada equipment itu adalah ada perlunya perbaikan pada bagian dari spare part, maka kita melakukan proses refurbishment ya. Refurbishment of spare part, kemudian order creation, ini sama stepnya, nanti sama prosesnya seperti maintenance order biasa, namun di sini lebih fokusnya ke spare partnya ya, spare partnya karena yang mau diganti. Kemudian inspection of measuring equipment. Inspection tentu saja ini juga jika terjadi yang integrasi dengan QM ketika proses atau calibration proses test equipment ya. Jadi inspeksi itu dilakukan pada quality management maupun pada saat pembelian equipment yang dilakukan oleh R&D ya. Kemudian report ya, report, dan yang terakhir adalah configuration. Ini di dalam silabus pembahasan SAP PM saya ini, saya selalu mengarahkan teman-teman untuk bisa menjadi konsultan di modulnya masing-masing ya. Dalam hal ini konsultan SAP PM, di mana dituntut untuk memahami konsep dari configuration. Secara garis besar, configuration yang ada di SAP PM ada dua ya, secara garis besar. Pertama, configuration pada notification ya. Kalau teman-teman kita lihat kembali ke atas di sini ada notification ya. Nah, di sini itu ada config khusus yang harus dipersiapkan ketika kita mau menjalankan SAP PM. Secara garis besarnya ini yang pertama. Kemudian yang kedua, configuration pada maintenance order ya, pada maintenance order. Dan yang lain-lainnya adalah master data, tentu saja juga dilakukan proses konfigurasi. Oke, saya kira itu ya silabus tentang SAP PM yang akan saya bahas di Udemy ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan juga ini bermanfaat buat teman-teman yang mengikuti kursus dengan saya. Saya Ahmad Yusuf Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.